بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana alhamdulillah di hari ini pada subuh hari Sabtu, insyaallah kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran bersama Ustaz Jabiullah. Salawat beserta salam kita limpah curahkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai pengikut setianya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tadabbur kali ini insyaallah kita akan melanjutkan di surat Al-Anbiya ayat 91 sampai 101. Insyaallah tadabbur kali ini bersama Ustaz Jabiullah. Untuk mengefektifkan waktu, kita buka acara tadabbur kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pada Al-Ustaz Jabiullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi وأصحابه أجمعين. فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi surat Al-Anbiya, surat para nabi. Dari beberapa waktu lalu sudah kita bahas banyak nabi ya. Terakhir pekan lalu kita membahas tentang Nabi Sulaiman. Kemudian setelahnya Nabi Ayub. Dua nabi yang kontras ya, yang satu meminta kerajaan yang hebat, yang satu tidak pernah meminta apapun. Nabi yang paling sabar, Nabi Ayub. Kemudian sekilas Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Dzulkifli ya, yang Allah sifati mereka sebagai orang sabar. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam ya, bagaimana pelajaran bahwa seorang itu tidak boleh pundungan ya, apalagi Nabi ya. Ketika pengikutnya semuanya menolak, ini belum ada instruksi, Nabi Yunus itu sudah pergi ya. Lalu Allah beri pelajaran yang berharga. Dan di situ Nabi Yunus alaihissalam berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang
doa ini itu berlaku juga untuk kita ya. Jadi kita sering-sering baca doa ini ya. Karena di lanjutan ayatnya fastajabna lahu wa rajayna minhum wa kadzalika nunjil mu'minin. Allah ijabah doanya, Allah selamatkan Nabi Yunus, seperti itu pula Allah menyelamatkan orang-orang beriman. Jadi ini isyarat bahwa kita pun bisa menggunakan doa ini. La ilaha illa anta subhanaka. Kemudian terakhir kemarin kita membahas tentang Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam. Jadi Nabi Zakaria itu sudah tua ya, belum memiliki anak ya, dan baru mendapatkan anak ketika di usianya yang sudah lanjut usia. Demikian pula Nabi Ibrahim ya. Nah, biasanya dalam Al-Quran ketika ada Nabi Zakaria kemudian Nabi Yahya, urutannya pasti Maryam dan Isa. Coba kita lihat di Ali Imran ya, urutannya pasti kayak gitu. Zakaria, Yahya, kemudian Maryam, Isa. Kemudian di surat Maryam pun demikian. Zakaria, Yahya, kemudian Maryam, Isa. Kenapa? Karena wallahu a'lam ya. Jadi kalau dari sisi kisah ya, dua-duanya memiliki hal yang menunjukkan kekuasaan Allah ya. Di Nabi Zakaria dan istrinya memiliki keturunan di waktu senja ya. Kemudian Maryam ya, mengandung ya, memiliki anak tanpa ada seorang ayah. Nanti lahir Nabi Isa. Jadi sekarang lanjut tentang kisahnya Maryam. Nah, jadi ada role model dari kalangan laki-laki, ada role model dari kalangan perempuan. Jadi salah satu role model kalangan perempuan adalah Maryam. Kan sengaja dipilih oleh Allah. Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Wanita seluruh alam itu contoh yang baiknya Allah telah memilihkan, yaitu Maryam. Bagaimana Maryam menjaga kesuciannya, menjaga dirinya. Sudah menjaga diri ternyata dituduh sana sini ya. Tuduh berzina. Sampai pada detik-detik keadaan genting ya. Sudah kita bahas di surat Maryam. Ya, masih hangat ya kemarin. Dan sebelum Al-Anbiya Toha, sebelum Toha Maryam. Bagaimana ketika beliau hamil mau melahirkan. Di ujian ketika itu sangat berat ya, beban mental, beban fisik. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Wadhkur Maryam allati ahsanat farjaha, dan ingatlah kisahnya Maryam allati ahsanat farjaha, yang menjaga farjinya, yang menjaga kehormatannya. Dia tidak pernah berzina ya. Hafizathu min ayyunal. Jadi benar-benar menjaganya ya, tidak pernah ternodai. Fanafakhna fiha min ruhina, maka kami tiupkan di dirinya Maryam itu ruhina, ruh kami. Ay Jibril, yaitu Jibril. Hasu nafakha fi jaybi dir'iha fahamalat bi Isa. Jadi ditiupkan itu di baju kurungnya, kemudian langsung hamil, mengandung Isa. Waja'alnaha, dan kami jadikan Maryam, wa banaha, dan putranya yaitu Isa alaihissalam, ayatan, sebagai tanda, sebagai petunjuk. Untuk siapa? Lil alamina, untuk seluruh alam. Seluruh alam itu siapa saja? Apakah manusia saja? Tidak. Itu al-insi wal jinni wal malaikati. Jadi manusia, jin, malaikat. Haitsu waladatuhu min ghairi fahmin. Jadi Maryam itu melahirkan tanpa ada suami ya, tanpa ada laki-lakinya. Ini hal yang menarik ya. Jadi kalau Maryam dan Isa itu ayatan lil alamin ya. Nah, besok insyaallah kita akan bahas tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin.
Jadi mumpung baru kemarin ya kita memperingati Maulid Nabi ya. Nah, di ayat yang lain banyak disebutkan ya tadi di surat Ali Imran, di surat Maryam ya. Kemudian di surat-surat yang lainnya. Di At-Tahrim bahkan mirip ya. Wa Maryam banata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Kalau tadi di surat Al-Anbiya itu fanafakhna fiha. Kalau di sini fanafakhna fihi. Jadi kalau di fanafakhna fihi di sini berarti ditiupkan ruhnya itu ke rahimnya Maryam. Kalau fiha berarti ke dirinya Maryam. Sama-sama saja. Di At-Tahrim disebutkan ya, di At-Tahrim ini tentang role model juga ya. Selain Maryam, role model yang bagus adalah wa Maryam istrinya Firaun ya, Imrata Firaun ya. Istrinya Firaun itu diabadikan doanya. Rabbi binili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin. Jadi meminta dibangunkan rumah di sisi Allah gitu ya. Jadi kalau yang di rumah tangganya nggak betah ya minta nanti rumahnya yang bagus di sisi Allah di surga ya, fil jannah. Kan ada orang tua yang nggak betah di rumah ya karena suaminya galak ya. Tapi segalak-galaknya suami sekarang nggak ada yang lebih jahat dari Fir'aun. Jadi sebenarnya mestinya masih bisa betah ya. Itu tentang Maryam alaihissalam ya, dan putranya. Jadi ayat tadi ya. Kenapa? Karena Allah berkehendak kun fayakun untuk bisa menjadikan Isa itu terlahir tanpa ada ayah. Dan sebenarnya ada juga yang lebih hebat dari itu, yaitu Adam ya. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Maka ada ayat. Sungguhnya perumpamaan Isa itu seperti perumpamaan Adam. Khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Adam bahkan tanpa ayah, tanpa ibu ya. Dari tanah langsung Allah ciptakan. Jadi maka jadi. Jadi kalau ada yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam karena alasan hebat tanpa ada ayahnya, berarti ayahnya Tuhan dong. Jadi Isa itu putra Tuhan. Atau Adam kumaha ya. Adam lebih hebat lagi. Makanya itu sudah dibantah ya di salah satunya kemarin yang paling berat itu di akhir surat Maryam ya. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Ucapan yang sangat berat ya. Bahkan bumi, langit, gunung pun hampir hancur, hampir pecah karena ada orang yang mengucapkan bahwa Allah memiliki anak. Dan setidaknya ada 3 golongan ya menyebutkan bahwa Allah memiliki anak. Ada yang menyebutkan Allah memiliki anak yaitu Isa alaihissalam. Ada yang menyebutkan Allah memiliki anak yaitu Uzair ya, orang Yahudi ya. Kemudian ada juga yang menyebut bahwa malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai surat. Salah satunya yang paling berat kemarin di surat Maryam. Dan kita pun sudah menghafalnya, pasti hafal surat Al-Ikhlas. Lam yalid walam yulad. Kenapa disebutkan ikhlas? Karena mensucikan. Ikhlas itu bersih. Ya, tidak ada lagi penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Ahad. Kita lanjutkan dulu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Inna hadhihi ay millatal Islam, sungguhnya ini yaitu agama Islam, ummatukum dinukum ayyuhal mukhatabun ay yajibu an takunu 'alaiha,
Hei orang-orang yang diajak bicara, yang mendengarkan ayat ini, bahwa agama Islam ini adalah agama kalian, agama tauhid yang mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Maka wajib harus kalian yang mendengar ayat ini, siapapun itu, seluruh manusia, seluruh jin, untuk memeluk Islam. Jadi nggak bisa, saya emang nggak mau memeluk Islam, tapi apa namanya, berperilaku seperti orang Islam, sholat, zakat, tapi syahadatnya embung, ya nggak mau, ya nggak bisa. Jadi yajibu an takunu alaiha, harus memeluk dulu Islam, di atas agama Islam, ya harus bersyahadat, ya. Ummatan wahidatan halun lazimatun, di sini sebagai keterangan yang tetap. Jadi kenapa di sini dinasabkan sebagai hal, agama yang satu. Di agama itu dari yang dibawa para nabi ini, yang kita ceritakan ya, di Al-Anbiya ini, semuanya agamanya sama, itu agama Islam, agama tauhid. Jadi Islam itu bukan hanya dari Nabi Muhammad, bukan. Nabi Isa agamanya apa? Islam. Nabi Musa Islam. Tidak ada itu Yahudi Nasara. Jadi jangan bilang Yahudi Nasara itu agama samawi. Agama samawi Islam. Jadi jangan dibalik-balik, ya. Karena kan sering ya ada ujian anak-anak, ya. Berikut ini agama samawi. Nyarat Islam bungkul, disalahkan. Kodona protes guru agama, ya. Karena agama samawi itu agama yang dari Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Wa ana rabbukum fa'budun, dan aku adalah Rabb kalian, fa'budun, maka sembahlah aku. Menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah yang lain. Wahidun, jadi esakkanlah aku. Jangan menyembah aku tapi di saat yang sama menyembah yang lain, menyembah Isa alaihissalam, atau menyembah Roh Kudus, menyembah berhala-berhala. Jadi ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari. Wa ana rabbukum fa'budun. Jadi aku adalah Rabb kalian, fa'budun, maka sembahlah aku, ibadah hanya kepada aku, tidak pada yang lain. Kita lanjutkan dulu. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. وَتَقَطَّعُوا أي بعض المخاطبين أمرهم بينهم أي تفرقوا أمر دينهم متخالفين فيه وهم طوائف اليهود والنصارى قال تعالى. Jadi mereka memotong-motong, sebagian orang yang mendengar ayat ini, yang diajak diskusi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini, mereka memotong-motong urusan agama mereka. Bahkan mereka berpecah belah, ya. Tafarraqu amra dinihim, mereka berpecah belah, memecah belah dalam urusan agama mereka, berselisih pendapat. Sudah kita bahas sebenarnya di beberapa ayat, ya. Bagaimana Yahudi dan Nasara itu enggak pernah akur juga, ya. Jadi saling saling menyalahkan, masing-masing enggak punya argumen ala syai', ya. Jadi tidak memiliki argumen sama sekali. Itu sebagian orang-orang Yahudi dan Nasara. Makanya tadi, ya, yang paling krusial, ya, sebenarnya yang paling penting adalah dalam masalah ketauhidan dulu, ya. Itu yang penting. Kalau masalah hal-hal cabangnya, misalkan hal-hal ibadah berbeda atau prinsip-prinsip lain,
yang berbeda itu masih mending ya. Yang paling krusial adalah tauhid. Maka ditegaskan di ayat sebelumnya kan, wa ana rabbukum fa'budun. Aku hanya Rabb kalian, ya. Hanya aku Rabb kalian. Fa'budun, wahidun ya. Esakanlah aku. Karena ada orang-orang Yahudi dan Nasara yang menyekutukan. Di surat At-Taubah disebutkan ya, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil Nasara al-Masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Jadi ada ucapan-ucapan yang sebenarnya versi mereka sendiri, nggak ada argumennya, yaitu orang Yahudi yang menyebutkan bahwa Uzair putra Allah, orang Nasara menyebutkan bahwa Isa putra Allah. Di situ sudah tadi ya, sudah berbeda pendapat, sudah memotong-motong kan. Bahkan lebih parah lagi ke generasi-generasi selanjutnya, kitabnya diubah-ubah. Kullun ilaina raji'un, semuanya nanti itu akan kembali kepada kami. Ayfanu jazihi bi'amalih, kami akan balas mereka sesuai dengan amal-amalnya. Kita lanjutkan dulu ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, barang siapa yang beramal soleh, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, dan dia dalam keadaan iman. Syaratnya ini ya, bukan hanya amal soleh, tapi wahuwa mu'minun, melakukan amal solehnya dalam keadaan dia beriman. Makanya dalam Al-Quran sering ditempel amanu wa amilus solihat, di iman dulu baru amal soleh, di mengamalkan amal soleh dalam keadaan beriman. Wahuwa mu'minun. Kalau seperti itu, fala kufrana ay la juhuda li sa'yihi, enggak ada nanti pengingkaran terhadap usahanya, amal solehnya. Dia sudah capek-capek ibadah, dia sudah berkorban mengeluarkan hartanya, tenaganya, pikirannya, jiwa raganya. Itu tidak akan diingkari kalau dia beriman. Nah, logikanya sama, harus ada syarat masuk dulu, harus ada tiket dulu ya. Kalau di kampus ya, harus enroll dulu dia. Harus secara admisi diakui, tercatat. Misalkan ya, seseorang nyusup nih di suatu kampus misalkan. Nah, ini bukan mahasiswa nih, bukan mahasiswa tapi nyusup. Dia nggak pernah daftar, nggak pernah ikut ujiannya, nggak pernah tercatat di situ. Kemudian nyusup ke kalangan para mahasiswa, ikut kuliahnya. Berarti berusaha melakukan amal soleh, belajar sama. Kemudian ada ujiannya. Nah, dia mengerjakan tugas semua itu ujiannya, dan ternyata nilainya itu bagus gitu. Bahkan lebih bagus daripada orang-orang mahasiswa yang resminya. Kira-kira oleh dosennya akan dianggap enggak? Enggak akan. Kenapa? Karena dia tidak tercatat sebagai mahasiswa di kampus tersebut. Itu analogi sederhana. Jadi harus ada syaratnya, wa huwa mu'min ya, dan dalam keadaan beriman. Jadi nggak bisa menyapa ratakan. Yang penting mah kita berbuat baik. Semua agama mengajarkan kebaikan. Pilih kan ada 6 agama, pilih kira-kira cocok. Nggak bisa gitu. Jadi yang tidak ada pengingkaran terhadap usaha itu hanya untuk orang-orang yang beriman, yang amal solehnya itu dilandasi oleh keimanan. Wa inna lahu katibun, dan sungguhnya kami mencatat amal-amal usaha orang tersebut yang beriman. Bi anna mural hafadhata bi katbihi wa nujazihi alaihi, diperintahkan malaikat yang hafadhah, yang mencatatkan, semuanya terrecord dengan rapi
supaya nanti dibalas, supaya ada evidence-nya, supaya ada buktinya. Jadi bukan hanya ucapannya, bukan hanya perbuatan, tapi ucapan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Bukan hanya ucapan, tapi apa yang ada di dalam hati. Innallaha alimun bidzatis sudur. Detail sekali. Jadi apa yang di dalam hati itu maksudnya ke motivasi, ya. Niatnya apa melakukan itu, niatnya apa mengucapkan itu. Kalau di dunia kan yang paling hanya bisa itu adalah perbuatan, bisa kelihatan CCTV, ucapan bisa ada voice recorder, tapi hati itu nggak bisa dihitung. Nah, tapi di akhirat nanti motivasi itu dihitung. Yang melakukan itu apakah karena terpaksa, apakah karena memang direncanakan. Semua yang tidak terungkap di dunia itu terungkap, bahkan dicatat dengan rapi. Banyak sebenarnya ayat yang serupa dengan ini ya. Di ayat yang lain, inna la nudhi'u ajran amilin. Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang memang beramal. Tapi beramalnya harus dilandasi dengan keimanan. Walaupun siapa yang kaya sekarang, kan banyak. Kalau sedekah kita angkanya ya dibandingkan dengan sedekahnya Bill Gates itu gedean siapa? Jauh ya, gedean Bill Gates ya. Sedangkan filantropinya ya. Jadi bagaimana kegiatan-kegiatan amal itu kan besar sekali itu. Apakah itu dicatat? Dicatat, tapi kalau itu tidak dilandasi dengan keimanan maka tidak dianggap seperti tadi karena belum masuk, kecuali kalau tadi ya, kalau bersyahadat dulu. Ini pentingnya memahami konsep ini, jadi jangan dianggap sama semua agama. Kita lanjutkan dulu. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون وحرام على قرية أهلكناها أريد أهلها. Jadi yang dimaksud di sini adalah penduduknya ya. Jadi tidak mungkin di suatu kampung, suatu negeri itu yang telah kami hancurkan negeri itu, maksudnya penduduk negerinya, annahum la di sini zaidah saja, yarji'una, ya, kembali. Jadi tidak mungkin mereka tidak kembali. Ila dunia. Jadi atau di sini nggak mungkin mereka dikembalikan ke dunia ya. Atau bahkan mereka pasti nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin mereka tidak kembali. Tidak ada yang yang menghalangi kejadian tersebut. Atau bahkan banyak beberapa pendapat sebenarnya. Jadi ada yang berpendapat mereka sudah dihancurkan ya. Tidak mungkin mereka itu dihidupkan lagi ke dunia di Korea tersebut. Atau bahkan nanti mereka dibangkitkannya nanti pas kiamat ya. Tidak dihidupkan dulu. Tidak ada beberapa pendapat terkait ini. Jadi pasti semuanya itu termasuk kaum yang sudah dihancurkan pun pasti nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dihitung ya, akan dibalas ya, kejahatan-kejahatannya. Kita masuk ke konteks yang lain. Di sini sekarang kita masuk ke kejadian akhir zaman ya. Tentang Ya'juj Ma'juj ya. Ya'juj Ma'juj sudah kita bahas di surat Al-Kahfi ya. Al-Kahfi sebelum surat Maryam, di 3 surat sebelumnya. Toha, Maryam, Al-Kahfi. Nah, kalau kita flashback ke belakang ya. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun.
hatta ghayatul imtina'i ruju'ihim idza futihat. Ini menguatkan ayat sebelumnya ya. Sampai ketika nanti saatnya dibukakan bitakhfifi wa tasydid. Ada futihat, ada futihat. Kalau kita bitakhfif tanpa tasydid. Ya'juj wa ma'juj, nanti ketika dibukakan benteng itu oleh ya apa namanya Ya'juj Ma'juj yang digerogoti, sekarang sudah digerogoti bil hamzi wa tarakihi ismani a'jamiyani li qabilataini wa yuqaddar bil mudhaf ayat ma wa dzalika qabla qiyamah. Jadi ini dekat hari kiamat, kejadian-kejadian akhir zaman. Ini nama dua golongan a'jam itu non Arab ya. Ini sudah kita bahas ya. Jadi mereka manusia ya, sama. Beberapa golongan manusia yang itu terhalang dari kita oleh benteng. Benteng yang dibangun oleh siapa? Oleh Dzulqarnain. Jangan lupa ya, jadi kisahnya di akhir-akhir surat Al-Kahfi. Wahum min kulli hadabin, dan mereka itu golongan Ya'juj Ma'juj itu mereka itu murtafa'un ya, min kulli hadabin minal ardi yansiluna yusri'un. Mereka itu bersegera dari tempat yang murtafa' yang tinggi ya. Bersegera lari ya. Jadi bahkan ada yang menganalogikan ya, sahabat ya, Ibnu Abbas misalnya. Jadi melihat ada laki-laki, ada anak-anak lagi main-main, dikejar-kejar oleh temannya gitu. Kita mah apa ya, lompatan gitu ya, ucing-ucingan gitu ya. Terus disebutkan seperti itu nanti Ya'juj Ma'juj itu mengejar manusia, kencang larinya. Bahkan memang di sini yansilun yusri'un, mereka bersegera turun. Kita coba lihat beberapa hadis terkait ini ya. Karena dulu sudah kita bahas panjang lebar ya ketika di surat Al-Kahfi. Kita ingatkan lagi ya. Kita simpulkan saja ya beberapa hadisnya ya. Tidak usah dibacakan secara detail ya. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa hadis ya yang disebutkan di sini dari Ibnu Katsir ya. Jadi bahkan merujuk ke ayat ini ya. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj hum min kulli hadabin yansilun ya. Jadi mereka keluar ya. Jadi masih ingat yang mereka itu sebenarnya dari sekarang sudah apa namanya? Menggali ya, ngebolongin. Tapi setiap mereka ngebolongin si benteng yang dibawa oleh Zulkarnain itu nutup lagi gitu. Sampai suatu saat mereka menyebut ya udah kita kerjakan lagi besok ya. Insya Allah ya. Pas nyebut insya Allah ternyata pas dicek besoknya oh sekarang nggak nutup lagi gitu. Jadi insya Allah berlaku gitu ya. Jadi, karena di surat Al-Kahfi kan disebutkan ya wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qada illa ayyasha Allah. Jadi mereka terus menggalinya sampai nanti terbukanya bolongnya itu nanti di dekat-dekat kiamatnya. Jadi mereka keluar kemudian menyerang orang-orang Islam, menyerang semua manusia ya. Tapi orang-orang yang beriman, orang-orang Islam itu diselamatkan dulu ya, mereka mengungsi dulu. Nanti ada beberapa versi terkait itu. Jadi saking banyaknya mereka ya, Ya'juj Ma'juj itu kan golongan ya. Mereka minum itu air yang ada di sungai, di danau itu semuanya langsung habis ya. Jadi hatta yatrukuhu ya basah sampai kering ya. Kalau sekarang kan ini ya, sekarang lagi kemarau, apa namanya danau-danau itu kan airnya surut bahkan hilang ya. Bahkan bangunan-bangunan lama, kuburan-kuburan ya, itu nisannya kan muncul lagi kan. Berita kan seperti itu ya. Nah ini mah bukan karena kekeringan, disedot oleh Ya'juj Ma'juj. Mereka minum dari situ ya, saking banyaknya ya, saking banyaknya langsung habis.
Nah, jadi sampai mereka itu nanti menyerang semua manusia ya. Sementara orang-orang beriman itu mereka apa namanya menyelamatkan diri mereka di apa namanya di tempat-tempat yang aman. Ada yang menyebutkan di bukit dan lain sebagainya, ada beberapa riwayat. Bahkan mereka menyebutkan si Ya'juj Ma'juj ini kita udah beres ini. Qad faragna minhum baqiya ahlus sama. Jadi kita sudah selesai ini melawan penduduk bumi. Sekarang tinggal penduduk langit nih kita bereskan ini. Nantang Ya'juj Ma'juj itu. Summa yahuzzu ahaduhum harbatahu. Dilemparkan tongkatnya. Apa namanya? Tombaknya ya. Tombaknya ke langit dilemparkan. Summa yarmi bi ila sama fatarji'u ilaihi. Jadi mukhtalifatan daman. Jadi sampai balik lagi ke dirinya ya. Akhirnya berdarah semuanya, mati ya. Sampai nanti mereka kena penyakit ya. Penyakit di lehernya ya. Seperti ada ulat gitu. Sehingga semuanya mati ya. Di semua Ya'juj yang banyak itu mati semuanya ya. Sampai nanti dipastikan ya, pastikan oh ini sudah mati betulan enggak ya Ya'juj Ma'juj itu. Dipastikan semua ternyata sudah mati ya. Jadi bahkan apa namanya saking banyak itu bertumpuk-tumpuk ya. Dan jadi bangkai ya. Jadi jenazah-jenazah itu kan daging-dagingnya itu nanti justru dimakan oleh hewan-hewan. Bahkan nanti dibersihkan ya, dibersihkan ada hujan yang turun sehingga jadi tanah yang subur lagi. Nah, jadi kejadian Ya'juj Ma'juj itu adalah itu setelah kejadian Dajjal ya. Jadi Dajjal dulu, Dajjal nanti dilawan oleh Nabi Isa alaihissalam salah satunya ya. Setelah apa namanya meninggal, setelah selesai baru nanti Nabi Isa alaihissalam itu membawa orang-orang Islam, orang yang beriman, dan baru ada kejadian Ya'juj Ma'juj. Ya, bahkan di hadis ini disebutkan ya. Jadi kejadian Dajjal itu innahu yakhruju khalata baina Syami wal Iraq. Jadi keluarnya Dajjal itu nanti di sekitar Syam dan Irak. Makanya kan sering kita bahas kemarin ya. Jadi tanah yang diberkahi ya. Karena memang nanti kejadian akhir zaman itu sebagian di sana ya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam itu tinggal selama hidup ya selama 40 hari. Tapi satu harinya itu seperti satu tahun, ada satu harinya itu seperti satu bulan, satu harinya seperti satu Jum'ah ya. Kemudian satu harinya seperti satu hari kita. Ada yang seperti setahun, sebulan, sepekan, sehari seperti kita. Jadi ada relativitas di situ ya. Kejadian-kejadian akhir zaman. Bahkan ada yang nanya di sini ya, atakfina fihi salatu yaumin wa lailatin la taqdiru lahu qadrah. Jadi kalau tadi yang sehari rasanya rasa setahun, apakah sholatnya cukup sehari? Enggak. Jadi hitung aja seperti biasa. Kalau waktunya sholat ya sholat seperti biasa. Jangan dirapel. Sholat setahun ada ini mas setahun rasa sehari atau sebaliknya ya. Ya udah sholatnya sehari. Enggak kayak gitu. Tetap diperkirakan seperti kalian sholat sekarang. Jadi ini sebelum kejadian Ya'juj Ma'juj ya. Ada kejadian Nabi Isa alaihissalam dulu. Bahkan nanti yang memandu ya orang-orang mukmin untuk menyelamatkan diri itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Sebelum munculnya Ya'juj Ma'juj. Setelah kejadian Dajjal ya. Ini hadis yang lain ya.
ada beberapa hadis ya, sebenarnya ada 3 hadis ya, ada 4 hadis ya. Nah, bahkan di sini di apa namanya disebutkan ciri-ciri Ya'juj Ma'juj itu seperti apa? Karena mereka manusia gitu. Tapi bentuk fisiknya seperti apa gitu. Nah, jadi iradul wujuh, sigharul uyun, suhbas syi'ab, min kulli hadabi yansilun. Jadi wajahnya itu lebar. Kira-kira orang mana nih? Sigharul uyun, matanya kecil, sipit. Kemudian suhbas syi'ab, rambutnya itu kekuning-kuningan ya. Kuning-kuningan. Jadi ya Allah alam ya. Jangan di apa namanya? Jangan disimpulkan. Kan ada beberapa yang menyebutkan, wah ini orang Cina. Jadi sebutlah tembok Ya'juj Ma'juj itu adalah benteng tembok besar Cina. Itu dicocok-cocokin. Tapi Allah alam. Pasti dibangunnya itu oleh Zulkarnain. Proses pembangunannya, materialnya apa, metode pembangunannya, ya, caranya, sampai nembah apa ada namanya ilmu metalurgi di situ ya. Sudah kita bahas di surat Al-Kahfi. Ini bahkan ini dilengkapi juga ya di hadis ketika Nabi Isra Mi'raj ya, beliau berdiskusi dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa menyampaikan kejadian-kejadian akhir zaman ya. Jadi intinya sama ya tadi ya. Dimulai dengan kejadian di Syam ya. Tentang turunnya Dajjal. Kemudian setelah Dajjal nanti baru Ya'juj Ma'juj ya. Sampai nanti kan setelah Ya'juj Ma'juj itu mati semuanya, tanahnya subur, orang-orang beriman itu hidup di situ ya. Hidup. Kemudian nanti ada angin yang harum ya. Angin yang harum yang mencabut semua nyawa orang beriman. Jadi yang tinggal di bumi ini hanya orang-orang kafir. Baru ketika orang-orang kafir semua itu baru kejadian kiamat. Di riwayat ini. Banyak sekali riwayat terkait kejadian akhir zaman. Dan di Al-Quran disebutkan isyarat-isyaratnya saja ya, kejadian pentingnya. Salah satunya kisah tentang Ya'juj Ma'juj. Kita lanjutkan dulu. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين واقترب الوعد الحق yaumul qiyamati, dan sudah dekat janji yang benar itu yang pasti akan terjadi, itu hari kiamat. Maka tadi itu intro ya, kejadian-kejadian sebelum hari kiamat. Salah satunya Ya'juj Ma'juj. Fa idza hiya ay al-qissatu shakhisatun absarul ladzina kafaru fi dzalika al-yawm li shiddatihi yaqulun. Jadi hal tersebut itu mengejutkan orang-orang yang kafir. Di mata mereka terbelalak. Ya. Karena kan tadi ya, menurut hadis yang sebelumnya kita bahas, orang-orang beriman semua sudah meninggal. Tinggal orang-orang kafir. Jadi ini membuat kejadian hari kiamat tersebut, membuat mata mereka terbelalak. Waduh, kaget, ruas. Jadi hari tersebut, ya, karena huru haranya sangat dahsyat sekali. Yaquluna, mereka berkata, ya litanbih wailana halakana qad kunna fid dunya fi ghaflatin min hadzal yaum. Celaka kita. Selama ini kita ghaflah, lalai terkait hari ini.
Kita sudah tahu hal ini akan terjadi, tapi kita kira masih lama gitu. Ternyata tiba-tiba datang, maka nyesal. Karena tidak bisa lagi dibalikkan ke waktu sebelumnya. Nggak bisa juga apa juga Doraemon ya. Doraemon kan ada mesin waktu, balikan dewe sehari lah Bapak minta gitu untuk taubat, untuk sedekah. Nggak bisa. Qad kunna fid dunya fi ghaflatin min hadha, sungguh kita di dunia itu lalai terhadap hari ini. Hadzal yaum bal kunna zalimin, bahkan kami itu adalah orang-orang zalimin anfusina, yang menzalimi diri sendiri, bitakdzibina lirrusul, dengan mendustakan para rasul. Sudah disebutkan para nabi, para rasul, tapi mayoritas tadi ya, mereka ghaflah, lalai, bahkan menolak para rasul tersebut. Kita lanjutkan ya. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Innakum ya ahla Makkah wa ma ta'buduna min dunillah ay ghairi min al-awthani, sesungguhnya kalian hai penduduk Makkah dan apa yang kalian sembah selain Allah, yaitu patung-patung berhala. Hasabu jahannam, waquduha, itu suluh neraka jahanam. Di ayat yang lain disebutkan waquduhan nasu wal hijarah. Di suluhnya, bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan batu. Jadi ditambahkan lagi suluhnya itu adalah tadi manusia yang menyekutukan Allah dan apa yang mereka sekutukan juga, maksudnya berhala-berhala. Antum laha waridun dakhiluna fiha, kalian semua masuk ke dalam neraka itu. Lau kana لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. Lahum al-abidina fiha, mereka orang-orang yang menyembah selain Allah, fiha, di ini sampai mana itu 98 ya. Lau kana haula'i al-awthan alihatan. Jadi kalau seandainya mereka itu berhala-berhala itu adalah Tuhan, Tuhan-Tuhan, kama za'amtum, seperti yang kalian yakini, yang kalian anggap sekarang. Ma waraduha, pasti kalian tidak akan masuk ke neraka. Dakhaluha, nggak akan masuk. Kalau mereka Tuhan, karena pasti diselamatkan dulu oleh Tuhan-Tuhannya. Wah, itu penyembah saya, sudah beribadah kepada saya, maka dihalangi pasti oleh Tuhan kalau mereka Tuhan. Tapi kan tidak bisa memberikan manfaat pun sedikit pun. Bahkan ini sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya, bagaimana patung-patung berhala tersebut sama sekali tidak bisa menolong orang lain, apalagi menolong diri sendiri ya. Dihancurkan itu nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan ditanya nggak bisa jawab, apalagi menyelamatkan orang lain. Jadi kalau mereka itu adalah Tuhan, pasti kalian tidak akan masuk ke dalam neraka. Wa kullun minal 'abidina wal ma'budina fiha khalidun, dan semuanya itu orang-orang yang menyembahnya dan orang-orang yang disembahnya itu mereka kekal di dalam neraka. Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Lahum al-'abidina fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Mereka itu orang-orang yang menyembah berhala, di dalam neraka itu ada suara-suara yang menakutkan, menyedihkan.
hum fiha la yasma'un. Mereka tidak mendengar sama sekali. Maksudnya la yasma'una syai'an li syiddati ulyaniha wa nazala. Oke, ini ayat selanjutnya. Di saking hektiknya ya, paciwuhnya ya, mengerikannya hari di neraka tersebut, mereka nggak bisa mendengarkan suara-suara yang lain. Karena yang didengarkan adalah suara-suara kegaduhan-kegaduhan dan suara-suara yang menakutkan ya, di neraka tersebut. Nah, jadi ayat selanjutnya itu masih nyambung sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di ayat sini ya, dari ayat 98 bahwa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasibu jahannam. Sungguhnya kalian ya. Tadi kan yang memaknai al-authan itu kan adalah tafsirnya ya. Tapi kalau secara redaksinya tidak disebutkan yang disembah itu siapa? Apakah berhala? Apakah manusia? Manusia kan ada yang disembah. Seperti halnya tadi atau yang dianggap Tuhan ya. Yaitu Isa alaihissalam misalkan ya. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasibu jahannam. Loh kan Isa disembah. Berarti Nabi Isa juga masuk neraka dong. Nah, karena kan berdasarkan teks ayat ini. Makanya ada yang menanyakan. Itu menjadi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat 101. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika 'anha mub'adun. Tadi ya. Jadi ayat ini turun asbabun nuzulnya wa nazala lamma qala Ibnu Ziba'ra Abdul Uzair wal Masih wal malaikah fahum finnar ala muqtada ma taqaddam. Jadi kan ini ya. Loh kan Uzair itu disembah, dianggap anak Allah. Isa al-Masih kan disembah. Malaikat juga disembah, disekutukan dengan Allah oleh sebagian orang. Loh, berarti mereka masuk neraka juga dong. Kan tadi disebutkan di ayat sebelumnya. Ada yang nanya seperti itu. Maka turunlah ayat tadi 101. Innal ladzina sabaqat lahum minna al-manzilatul husna wa minhum man dzukira ulaika anha mub'adun. Sesungguhnya orang-orang yang sudah lebih dahulu turun ketetapan kami kepada mereka yang bahwa mereka akan mendapatkan tempat yang baik, al-husna. Salah satunya tadi yang disebutkan ya, Nabi Uzair, Nabi Isa, malaikat, itu sudah ditetapkan mereka orang-orang soleh dapat tempat yang baik. Ya bahkan ya, kenapa dari Nabi Nuh ya, itu kan yang dianggap ya, sebagai berhala itu kan sebagai pengingat dari orang-orang soleh. Orang-orang soleh meninggal, tadinya jadi panutan, mereka ingin ada prasastinya lah gitu. Tapi lama-lama diubah gitu, bergeser jadi disembah gitu. Jadi orang-orang soleh, apakah orang-orang solehnya nanti masuk neraka? Enggak, karena ayat ini. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Orang-orang sudah lebih dahulu ketetapan kami berlaku pada mereka bahwa mereka akan dapat kebaikan nanti. Al-husna ya, maknanya adalah al-jannah ya, di beberapa ayat yang lain. Ulaika anha mub'adun. Mereka itu dijauhkan nanti dari neraka jahanam. Nah, jadi tidak dipukul rata ayat ini ya. Karena ada orang itu kan yang menyembah itu kan macam-macam. Ada yang menyembah manusia tadi ya, beberapa nabi, orang-orang soleh. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah patung. Patungnya bisa dari batu, bisa dari kayu. Ada juga yang menyembah matahari, bulan. Nah, matahari bulannya apakah masukkan neraka? Enggak. Nah, yang dimasukkan adalah tadi ya, berhala-berhalanya. Atau orang-orang yang memang mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Seperti halnya Fir'aun. Insyaallah kita lanjutkan besok. Wallahu a'lamu bishawab.
Al-Fatih. Terima kasih Ustaz yang telah memberikan penjelasan tentang ayat-ayat di surat Al-Anbiya dan dari mulai ayat 91 kisah Maryam sampai terakhir orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk tadabbur di hari ini, hari Sabtu pada subuh dicukupkan sekian. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا